marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah ya? Mau dengar ceritanya? Mau dengar ya? Kalau nanti Bapak mau kasih hadiah uang 5 juta ini. Iya beneran. Jawab pertanyaan Bapak lagi ya. Ada waktunya deh Bapak kasih pertanyaan, bila benar menjawab 5 juta. Ini uangnya, pegang dulu, dipegang aja dulu. Nah enak nggak? Enak, pegang aja dulu, belum lagi. Namanya siapa? Rania. Rania. Namanya Rania. Dua. Bapak mau tanya ya, apa nama yang mau dihancurkan oleh Abraha itu apa namanya? Ka'bah. Ka'bah 5 juta rupiah. Kelas 6. Pertanyaannya adalah gampang, gempel aja, aku nggak susah ya. Ya. Ini berapa ekor? Hah? Belum selesai. Pegang tuh sebentar. Nah, pegang aja dulu. Berapa ekor unta yang dirampas oleh pasukan Abraha? 200 ekor. Betul, 10 juta. Dito. Dito maju. Ayo deh. Kelas 5. Pertanyaannya gempel. Siapakah nama lagi ya? Ibunya Nabi Muhammad. Coba. Aminah, betul. Siapakah nama ayahnya Nabi Muhammad lagi? Abdullah, betul. 10 juta. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada penceramah yaitu Bapak Ustadz Haji Asrul Sani SPDI. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Karangindah selaku Ketua Panitia. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa berada di sini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang telah memberikan suri tauladan kepada seluruh umat manusia, hingga manusia mengetahui perbedaan antara hak dan batil. Dan semoga kita ini termasuk umat beliau yang setia terhadap ajarannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, di sini kami sebagai pembawa acara pada pagi ini, maka kami akan membacakan susunan acara pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, kalam ilahi. Tiga, sambutan-sambutan. Empat, ceramah agama. 5, penutup dan doa. Demikian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, susunan acara pada pagi ini. Oleh karenanya, marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan. Semoga acara pagi ini
berjalan lancar tanpa ada halangan yang tidak kita inginkan. Kini tiba pada acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi. Pada saat ini disampaikan oleh teman kita Aska Aksano Kholikin. Pada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah Rasulullah itu suri tawanan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan kalau orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang berkumpul itu, mereka berkata, inilah yang dijadikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benar-benar Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan keburukan. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak berubah janjinya. Demikian para hadirin sekalian yang berbahagia, pembacaan kalam ilahi semoga menambah terhadap keimanan dan bermanfaat bagi kita. Hadirin sekalian yang kami hormati, sekarang tibalah saatnya acara yang ketiga, yakni sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Karangindah selaku Ketua Panitia kepada Ibu Kusmiati SPDSD. Waktu dan tempat dipersilakan. Karyawan SDN 2 Karangindah, anak-anakku sekalian yang selalu senantiasa Bunda banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 kita bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema apa nih, Pak? Meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temanya itu ya. Jadi dalam peringatan hari ini ya, kita wajib bersyukur karena atas ridhonya kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar walaupun diguyur hujan ya. Tak lupa selawat serta salam mari sama-sama kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua menjadi umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Anak-anakku sekalian, sekali lagi anak-anak mohon bersabar ya, karena mau keluar pun juga hujan. Nah, jadi kita bertahan di sini sambil mendengarkan ceramah nantinya dari Bapak Haji Asrul Sani. Ya, Bapak Ibu, saya ya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu semuanya yang beberapa hari ini telah mempersiapkan sehingga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar berkat partisipasi dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Ada yang menyiapkan ruangan, ada yang mempersiapkan mengisi acara dan mempersiapkan snack, makanan dan lain sebagainya. Terima kasih atas kerja tim sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kami tidak perlu panjang lebar, hanya kepada anak-anak kami minta untuk
tetap mengikuti acara ini sampai akhir ya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Karangindah selaku Ketua Panitia. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita pahami dan laksanakan. Hadirin sekalian yang berbahagia, dan kini tibalah pada acara yang kita nanti-nantikan bersama, yaitu ceramah agama. Pada pagi ini disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrul Sani SPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang kedengaran nggak? Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abdillah radhiyallahu an qala ayyul amali ahabbu ila Allah. Qala Rasulullah as-salatu ala waqtiha summa ayyu birrul walidaini summa ayyu al-jihadu fisabilillah. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Karangindah beserta Dewan Guru, dan juga yang saya hormati Ibu TO, dan yang kita hormati juga penjaga sekolah yang mungkin nongkrong di sana ya. Kemudian juga tidak lupa guru-guru agama kita ini, Pak Usman dan Pak Umar, Pak Usman dan Pak Dede ya. Ini sebenarnya pakarnya di bidang ilmu agama ya. Tapi karena Bapak belum pernah lagi, jadi hari ini Bapak sebagai petugas ceramahnya ya. Dan juga yang saya sayangi, yang saya banggakan, siswa-siswi SDN 2 Karangindah kelas 1 sampai kelas 6. Iya kelas 6. Itu terserah Bapak ya. Dari kelas 1 sampai 6 yang Bapak banggakan ya. Karena kita di sini hadir bisa di sini ya. Jadi marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan peringatan Maulid Rasul atau memperingati hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Walaupun harinya hujan, walaupun di dalam ruangan mungkin ada yang kepanasan ya, ada ya. Tapi kita bersyukur alhamdulillah bisa hadir di acara ini ya. Dosa-dosa kita bila hadir di majelis ilmu maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala asal benar-benar menuntut ilmu. Dan juga tidak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dalam kesempatan ini saya pribadi khususnya mengucapkan terima kasih kepada
panitia atau sekolah yang telah mempercayakan untuk menyampaikan ceramah agama pada hari ini. Dan perlu diketahui ya, Bapak ini juga belajar sama ya. Jadi kita belajar. Sebelumnya Bapak mau absen dulu ini. Kelas 1 angkat tangan. Nah, ini ibu-ibunya ya. Kelas 2. Kelas 3. 3 kamu. Kelas 4. Ada. Kelas 5. 6. 7. Enggak ada ya. Karena mungkin capek lama duduk ya. Untuk itu selama 10 detik Bapak izinkan untuk berdiri kayak gini doang. Ya silakan berdiri semuanya. Mungkin capek pengen lama duduk ya. Habis 1 jam 2 jam ya. Ya silakan. Kalau yang merasa penat capek berdiri boleh sebentar. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duduk lagi. Bapak mau lihat jam dulu nih ya. Sekarang kita sudah jam 9.44 menit. Artinya menuju jam 12 itu sekitar 2 jam setengah ya. Lapar. Sama Bapak juga lapar ya. Ya. Kita kembali ke peringatan Maulid ya. Jadi sebelum kelahiran Nabi kita ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Ada cerita, ini ada kisah ya. Kisah. Ada kisah ya. Mau dengar ceritanya? Mau dengar ya? Kalau nanti Bapak mau kasih hadiah uang 5 juta ini. Iya bener kan. Yang bisa jawab pertanyaan Bapak lagi ya. Yang bisa jawab, yang nggak bisa ya enggak ya. Bapak kasih nanti uang 5 juta bila bisa menjawab pertanyaan. Kamu semuanya dengerin dulu ya. Pada zaman dahulu kala sebelum Nabi kita lahir di Mekkah ya. Itu kota Mekkah merupakan tempat ibadah bagi bangsa Arab. Karena itu tempat ibadah, di Ka'bah itu sering orang-orang jualan ya. Ramai kan orang yang ibadah itu, yang jualan menjuali orang yang selesai beribadah. Jadi Mekkah pada waktu itu menjadi tempat yang sangat-sangat ramai. Nah, sebagai pusat perdagangan, orang jualan ramai, beribadah di sana pun ramai bangsa Arab ya. Ya. Lalu di negeri yang jauh namanya negeri Yaman. Negeri Yaman ada seorang raja namanya Raja. Oh, jadi sudah tahu ceritanya ya. Tinggal kita mengulang-ulang aja ya. Namanya adalah Raja Abraham. Raja yang sangat kejam sekali-kali ya. Ini ya. Kejam sekali-kali rajanya. Lalu Raja Namrud ini melihat keadaan Ka'bah yang ramai, maka dia iri cemburu sama Ka'bah. Akhirnya Raja Namrud membuat sebuah tempat ibadah juga ya. Di sebuah kota namanya kota San'a. Raja Namrud memerintah anak buahnya, semuanya kumpul katanya. Kumpul kuli bangunan, bikin tempat ibadah ya, namanya Al-Qalis. Ya Al-Qalis namanya. Jadi tempat ibadah ini tujuannya dibangun adalah untuk menyaingi kemegahan Ka'bah. Ingin membangun suatu tempat ibadah yang lebih hebat daripada Ka'bah. Jadi Raja Abraham pun akhirnya sama rajanya lagi, karena raja ada lagi dia raja lapor ya. Raja, saya bikin tempat ibadah yang hebat, yang bagus, Ka'bah pun akan kalah katanya. Nah, betul-betul apa udah? Ya.
akan bikin tempat ibadah yang lebih hebat daripada Ka'bah. Nah, dan ini disampaikan kepada orang-orang di Yaman pada waktu itu. Ya, pintunya dari apa ya pintunya ya? Dari apa? Hah? Dari emas, betul. 100 buat kamu. Ya. Bangunannya besar, megah ya. Jadi pengennya itu tempat nanti akan menjadi tempat ibadah orang-orang Arab yang ada di Mekah. Jadi nanti Ka'bah itu sepi, tidak ada lagi orang yang ke sana ibadah. Karena si Abraha tadi membangun tempat ibadah yang lebih baik. Ini tujuannya Abraha ya. Hah? Apa? Hah? Apa? Apa? Nah, yang mewah ya, yang mewah. Nah, jadi Raja Abraha ini bikin semewah-mewahnya tempat ibadah yang besar sekali-kali. Ka'bah pun lebih kecil daripada yang dibangun Abraha ya. Nah, pernyataan Abraha ini sampai ke telinga orang-orang Mekah ya. Jadi di Mekah itu katanya ya, di Yaman itu loh Raja Abraha bikin tempat ibadah yang sangat megah. Katanya pengennya itu supaya orang-orang kita sini pindah ibadah ke Yaman atau ke San'a ya. Ternyata orang-orang Arab melihat kemegahan itu bukannya bertambah cinta kepada tempat ibadah si Abraha, melainkan benci kepada Abraha tadi. Ini Abraha nih kurang ajar sekali ini. Bikin tempat ibadah maunya ingin Ka'bah, tidak bisa ya. Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail zaman dahulu. Dibangun oleh Allah ya. Abraha pengen membangun tempat yang lebih hebat lagi, tidak bisa kata bangsa Arab ya. Nah, pada waktu itu ada salah satu bangsa Arab yang sangat marah sama Abraha. Dari Mekah ke kota Yaman itu jaraknya sekitar 1000 kilo. Jaraknya sekitar 1000 kilometer. Kurang lebih 5 kali ke Banjarmasin kalau dari sini. Kita ke Banjar itu berapa kilo? 200 km kurang lebih. Ini kurang lebih 1000 km dari Yaman ke Mekah. Ada orang Mekah itu yang gak suka sama Ka'bah, berangkat dia ke Yaman, ke San'a tadi ya. Berangkat dia ketek-ketek jauh gitu ya, sampai ke San'a tadi tempat ibadah. Masuk dia ke dalam situ, ngapain kira-kira ya? Ngapain kira-kira orang Arab itu masuk ke tempat ibadahnya Abraha itu? Ngapain kira-kira? Ada yang masih ingat? Hah? Apa nah? Ada yang bisa nebak nggak? Hah? Menghancurkan. Ternyata orang Arab itu masuk tempat ibadahnya Abraha itu behera. Tahu artinya behera? Buang hajat di dalam tempat ibadah itu BA. Orang Arab itu BA di tempat itu. Ya saking marahnya bencinya sama Abraha, ini tempat saya mau beolen ini. BO di sana dia. Habis BO pulang ke Mekah lagi. Jauh sekali pulangnya behera wara. Ya, jauh benar mulutnya. Ya. Nah, jadi pada waktu itu ada rupanya orang yang melihat. Ada orang dari Yaman yang melihat, anak buahnya Abraha melihat. Ya, itu orang Arab tadi masuk ke dalam sana ngapain katanya. Pas diperiksa ada tahi dalamnya. Coba bayangkan, misalnya nih, kamu siapa namanya nih, siapa nih, yang pakai kamu baju putih siapa namanya? Siapa?
Tangga. Tangga. Rangga. Hah? Ya terserah Udin gak barang aja ya. Misalnya nih kamu buang air besar dalam masjid, kamu marah nggak kalian yang lainnya? Marah. Kalau masjid ada yang buang air besar dalam masjid, ya marah ya umat Islam ya. Misalnya masuk ke dalam masjid, tahu-tahunya beheran dalam masjid dia. Misalnya umpamanya nggak beneran ya. Begitupun dengan Abraha. Abraha itu marah melihat tahi dalam tempat ibadahnya. Ini siapa beheran sini, siapa nih? Enggak, bukan itu kisahnya lah dia. Ini siapa beres ini ya? Marah-marah sama apa aja. Akhir panggil semuanya. Rakyat kumpul semuanya. Abraha pun bertanya kepada semuanya, siapa yang beol di tempat ibadah saya? Diam semuanya. Diam semuanya, nggak ada yang ternyata ada yang angkat tangan. Saya Raja Abraha. Ngapain kamu? Saya tahu. Tadi saya lihat ada orang Arab masuk ke sana. Setelah diperiksa ada tahinya di dalam. Iya. Oh, berarti itu yang buang air dalam tempat ibadah kita, kata Abraha. Wah, ini kurang ajar sekali ini katanya. Kita harus balas orang Arab ini. Iya Tuhan, kita harus hancurkan itu Ka'bah katanya. Wow, setuju katanya. Bapak lihat jam dulu ya. Kalau kalawasan ini belum, nabinya belum lahir lagi, masih panjang. Nanti pertanyaan itu kalau ada waktunya deh, Bapak kasih pertanyaan, bila benar menjawab 5 juta. Kalau sempat waktunya ya. Ini ya. Kan ini nabinya belum lahir ya. Baru jam 10, masih panjang waktu kita ya. Singkat kisah, singkat cerita, akhirnya Abraha pun mengumpulkan pasukan-pasukannya yang gagah berani, gana-gana awak ya. Ini ya. Kata Abraha, pasukan siap, berep. Siap semuanya. Abraha pun akhirnya mengumpulkan semua pasukannya dan beserta tunggangan-tunggangannya, yaitu gajah-gajah ya. Iya gajah. Kata Abraha, dengerin saya, kita hari ini akan ada acara. Acaranya yaitu menyerang Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Karena orang Mekah telah berani buang air besar di dalam tempat ibadah kita, maka kita harus hancurkan Ka'bah sebagai tempat ibadah orang-orang Arab atau orang Mekah ya. Pasukannya pun bersorak, hore, kita hancurkan Ka'bah katanya. Iya, kurang lebih 6.000 pasukan. Oh, banyak benar. Ini aja berapa? Ini paling 300 ini. Ini 6.000. Maka pasukannya hebat-hebat ya. Bangsa Raja Abraha itu termasuk raja yang sangat perkasa, yaitu banyak menaklukkan wilayah-wilayah di Jazirah Arab pada waktu itu, termasuk Yaman itu taklukan oleh Raja Abraha ya. Berangkat Raja Abraha nih, bergajah, pakai gajah, ada yang pakai kuda, ada yang jalan batis ya, berjalan, ada yang bergajah ya. Rupanya ini Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah ini, cerita apa? Itu ketahuan oleh orang Arab. Ada orang Arab yang tahu, berkisah dia sama orang Arab. Kawan-kawan katanya, Ka'bah kita ini mau dihancurkan oleh Abraha dan pasukannya. Akhirnya ada seorang bangsa Arab, seorang kepala suku, namanya Zunapar. Zunapar. Zunapar adalah salah satu tokoh dari bangsa Arab ya. Dia tahu ini Ka'bah bakal dihancurkan oleh Abraha, maka dia keliling kampung mengumpulkan orang-orang ya.
dikumpulkan orang-orang bang apa ibaratnya kita ibaratkan ya, misalnya nih di Angsana nih, misalnya Angsana ya, camat ya, siapa pemimpin kecamatan siapa? Bapak mau tanya, orang yang memimpin kecamatan itu disebut apa? Hah? Camat. Orang yang memimpin kecamatan itu adalah camat ya. Camat itu anak buahnya siapa aja? Hah? Siapa aja anak buah camat tuh? Hah? Kepala ya, kepala desa. Nah, di zaman itu Nopay apa tadi Junapar itu ibaratnya adalah camat orang Arab ya. Dia kumpulin dari berbagai desa untuk menghadang pasukan Abraha. Jalan pasukan Abraha dihadang oleh pasukan orang Arab tadi. Kelahi pakai pedang zaman dulu ya. Zaman dulu pakai pedang kelahinya ya. Nah, jadi dalam perkelahian itu, dalam pertempuran itu ternyata Junapar tadi kalah ya, ditawan Junaparnya. Lanjut lagi Abraha, lanjut lagi. Ternyata di tengah perjalanan Abraha dijaga lagi oleh ini Hintalo ini. Hintalo ya. Dijaga lagi oleh pasukan Arab yang dipimpin oleh namanya Nopaya. Kelahi siapa yang menang ya kira-kira ya? Hah? Abraha lagi menang, kalah lagi bangsa Arab ya. Ditangkap Nopaya-nya tadi, ditawan ya. Namun Nopaya akhirnya dilepaskan karena mau menjadi penunjuk jalan ke arah Mekah. Terus lagi sampai Parak masuk kota Mekah, sampai hampir masuk kota Mekah ya, masuk di tanah haram, pasukan Abraha mendirikan kemah. Tahu kemah? Pernah berkemah? Raja Abraha bikin kemah dengan pasukannya di situ. Lalu Abraha itu ya mengutus anak buahnya yaitu namanya Aswad itu hilang artinya. Kata Abraha, "Hai Aswad, kamu saya utus untuk ke kota Mekah menemui pemimpin orang Mekah." Siapakah presiden Mekah waktu itu? Ini siapa? Coba. Abdul Talib. Salah. Abdul Muthalib tuh kata siapa nih? Siapa aurat kan namanya nih? Nah, Abdul Muthalib katanya betul ya. Yang tidak lain adalah kakeknya Nabi kita ya. Si Aswad tadi dalam perjalanan menuju Mekah sempat aja mencucuntan dulu ya, merampas onta milik orang Arab sebanyak 200 ekor. Onta miliknya Abdul Muthalib ya, dibawa oleh Aswad tadi ya. Sampai di kota Mekah, Aswad tadi ketemu dengan namanya Abdul Muthalib. Katanya Aswad tadi, "Hai penduduk Mekah, siapakah pemimpin kotamu?" Kalau tanah bumbu siapa pemimpinnya nah? Jairullah ya, itu bupati kita ya. Nah itu pemimpin daerah kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu ya, amin ya. Lanjut lagi sampai mana tadi? Nah gara-gara ini bertakun tadi. Sampai mana tadi? Sampai kawin. Kamu mau kawin ya? Mau ya kawin ya? Kemarin pengajian kelas 4 ya. Di kelas 4 itu ada pelajarannya balik. Balik itu artinya lah.
Balik tuh artinya kaleng susu. Iya. Tahu. Jadi susah kalau menyampaikan kelas 4 ini. Disampaikan, nanti kalau takut salah ya nggak disampaikan juga nggak boleh, harus disampaikan. Ayo pas sampaikan ya. Balik itu artinya sampai. Balik itu sampai umur. Kalau laki-laki itu namanya ihtilam, atau bila bangun tuh basah ditilam ya tuh ya. Kalau perempuan namanya haid ya. Nah itu kalau itu cocok kelas 5 atau 6 lah. Lanjut lagi, kita singkat ya ceritanya ya. Ini karena mungkin banyak kalau Bapak lihat ya, ada yang beraba udah ya, ada yang pegang-pegang makan makanan ya. Bapak lah para jawab ini anak ya makan lah. Ya, mau nggak 5 juta dulu? Bapak juga mau. Ini ada duitnya udah siap, nah 5 juta. Ini nah duitnya 5 juta siap udah. Enggak rahasia ya. Nanti lanjut lagi, kita singkat kisahnya ya, langsung aja, nanti kelamaan. Nabinya belum lahir lagi, masih kisah gajah-gajah aja masih. Akhirnya si utusan Raja Abraha tadi kembali ke kemah. Abdul Muthalib datang ke kemah Abraha, datang ke sana, datang assalamualaikum ya. Nah, datang Abdul Muthalib sana, nak bape kamu sini ya. Abdul Muthalib ditakuni lagi, kamu orang mana? Kamu orang mana katanya? Kamu dari mana? Saya dari Makkah, nama saya Abdul Muthalib, mau ketemu Abraha. Nah, diizinkan Abraha ini ketemu. Diizinkan Abdul Muthalib tadi ketemu sama Abraha ya. Dikasih izin sampai di hadapan Abraha. Hai katanya Abraha. Abraha ini tetap menghormati juga ya. Kata Raja Abraha, kamu tahu nggak maksud kedatangan kami ke Mekah ini? Tahu, kata Abdul Muthalib. Ngapain kami ke sini kira-kira? Mau hancurin Ka'bah? Ya terus kamu sini ngapain? Katanya, kata Abraha, saya kesini mau ngambil unta saya yang dirampas 200 ekor. Hah? Kamu mau ngambil unta yang kami rampas 200 ekor? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kan kami ini mau hancurkan Ka'bahmu. Kenapa kamu minta onta? Enggak memohon-mohon kepada kami agar Ka'bah kalian itu tidak dihancurkan. Lalu Abdul Muthalib menjawab, onta itu 200 ekor itu milik saya itu. 200 ekor. Kalau Ka'bah itu milik Allah, kami serahkan kepada Allah untuk menjaganya. Karena pada waktu itu bangsa Arab sudah menyadari bahwa tidak mungkin menghadapi pasukan Abraha yang begitu banyak, begitu ahli dalam perang ya. 2 kampung ya tumbang dapatnya si Junafar sama Nupaya. Mekah mau menghadapi, ya jelas kalah kalau berhadapan perang. Akhirnya Abdul Muthalib pun menyerahkan Ka'bah itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Oh gitu ya, kata Abraha. Jadi kamu gak takut kami hancurkan Ka'bahmu? Tidak, katanya. Itu kan Ka'bah itu Allah yang jaga. Saya datang ke sini mau ngambil onta. Berapa ekor ontanya tadi? 200. 200 ikong. Tahu ikong artinya? Ekor ya. Bapak mau tanya, ikan itu apa kalau binatang itu nggak pakai ekor disebut ekor juga lah. Misalnya apa ya, hewan apa yang nggak punya ekor ya? Kodok misalnya. Kodok, ayam ada ekornya. Saya kodok berapa ekor? Ekornya nggak ada. Ekor tuh artinya buntot ya. Kalau bontot lain lagi ya.
Kalau bontot itu makanan, kalau bontot ekor ya. Kamu bawa buntut nggak? Hah? Semuanya bawa buntut kan? Memangnya kalian punya buntut? Enggak ya, bawa bontot ya. Bapak yakin semuanya gelisah, ini ada yang main makan. Kita langsung singkat cerita, Abraha dan pasukannya berangkat. Waktu itu di Al-Mugammas, nama kampungnya ya, berangkat dari sana ya, menuju ke kota. Oh ya. Nah, ada duitnya. Oh. Ya. Kita hitung sama-sama. 10 juta, 20 juta, Salawi juta, 30 juta, 200 juta semuanya. Tapi ada syaratnya, tidak sembarang. Ini sudah setengah jalan, maka boleh Bapak kamu kasih kuis dulu ini. 5 juta dulu. 5 juta dulu, pertanyaan paling gampang 5 juta ini. Faktor. Nih, Bapak tahu kelas 1 ini, sini aja kamu. Bila bisa jawab 5 juta rupiah. Ini uangnya. Pegang dulu, dipegang aja dulu. Nah, enak nggak? Enak, pegang aja dulu, belum lagi. Ya. Siapa nama raja yang lainnya diam, nggak boleh ikut jawab ya. Siapa nama raja yang ingin menghancurkan Ka'bah? Ayo, 5 juta rupiah. Nggak boleh bilang, ini 5 juta ini. Pertamanya huruf A. 1, 2, 3, dapat. Gagal 5 jutanya, gagal. Kamu kelas 6 keenakan kelas 1 dulu. Kelas 2 kah? Ya kamu maju. Ini, Bapak tanya, namanya siapa? Rania. Rania. Namanya Rania. Dua. Bapak mau tanya ya. Ganti pertanyaannya, jangan itu lagi. Kamu bisa dengar dari temannya, jawabannya ganti ya. Oh, ya. Apa nama yang mau dihancurkan oleh Abraha itu apa namanya? Tempat ibadah bangsa Arab yang ingin dihancurkan oleh Abraha apa namanya? 5 juta. Ka'bah 5 juta rupiah. 5 juta. Ini banyak benernya. Tar dulu, sabar. Oh, naik. Set. Ini kelas tinggi dah. Tadi kelas tinggi dulu, yang di depan yang uban habisian dulu nih. Bapak tanya ini kamu ya. Nah, iya. Sini berdiri. Zahra. Kelas 6. Pertanyaannya adalah gampang, gempel aja, aku nggak susah ya. Ya. Ini berapa ekor? Hah? Belum selesai. Pegang tuh sebentar. Nah, pegang aja dulu. Berapa ekor unta yang dirampas oleh pasukan Abraha? 200 ekor. Betul, 10 juta. Hah? Nanti enak kisahnya kada habis sebelum duit terus. Nah, kecampur duit Bapak, kecampur duitnya nah. Nah, kecampur. Duduk. Kita lanjut cerita lagi ya. Nanti lagi ada sisanya lagi ya. Nanti sampai 20 juta hadiahnya. Iya. Nah, makan kamu gak bisa jawab tadi. Bener jawabannya tadi Abraha ya. Lanjut.
Raja Abraha dan pasukannya berangkat ke kota Mekah. Sampai memasuki Mekah, maka Raja Abraha pun berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Tiba-tiba datang seorang penunggang kuda namanya Nufail ya, namanya Nufail, ingatakan baik-baik ya. Jadi ketika itu Raja Abraha sampai di Mekah, dia berhenti sejenak, lalu datang Nufail membisiki gajahnya. Katanya dibisiki jawara ya, itu Ka'bah itu jangan diapa-apain ya. Jadi Nufail, tuh Ka'bah jangan dihancurin, itu milik Allah katanya. Nah, jadi Nufail itu membisiki gajahnya seperti itu. Setelah dibisikin, ternyata gajah itu berhenti, tidak mau maju lagi ya. Sampai dicambuk, dipukul gajahnya, tetap tidak mau maju. Tapi ketika gajah itu wajahnya dihadapkan ke kota Yaman, baru mau jalan. Kalau dihadapkan ke kota Mekah, gajah itu tidak mau jalan selangkah pun. Siapa yang membisiki tadi namanya? Nufail ya, dibisikin. Habis membisik itu kabur lagi dia ya. Di tengah-tengah itu ya, tiba-tiba datang segerombolan burung ababil yang dikirim oleh Allah. Setiap ekor burung membawa apa? Batu. Setiap ekor berapa biji batu dibawanya? 3. Di paruhnya 1, di batisnya 2 ya. Setiap ekor membawa 3 batu ya. Tarabang boy, hitam langit itu yang bawahnya terang itu hitam, penuh dengan burung ya. Sampai di atas pasukan Abraha itu, burung ababil yang dikirim oleh Allah itu menjatuhkan batu-batu itu seperti bom ya. Setiap yang kena batu itu maka akan mati seperti daun yang dimakan ulat. Nah, seperti daun yang dimakan ulat ya. Ada yang selamat tapi di tengah perjalanan meninggal. Ada yang langsung meninggal di tempat. Ada juga yang tidak sempat ngapa-ngapain karena jatuh langsung meninggal. Ada ya. Nah, jadi pasukan Abraha itu meninggal atau mati semuanya seperti apa tadi? Daun yang dimakan ulat. Ingat baik-baik, dimakan ulat ya. Itu ada dalam surah Al-Fil ya. Surah Al-Fil ada ya. Nah, akhirnya pasukan bergajah pun hancur. Belum sempat menghancurkan Ka'bah, dihancurkan oleh burung ababil yang membawa batu dari neraka ya. Makanya dari kejadian itu, pada tahun kejadian itu ya, pada tahun gajah menyerang Ka'bah itu, di tahun itulah baginda kita Nabi Muhammad lahir. Makanya dinamakan dengan 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Itulah sejarahnya. Jadi setelah Raja Abraha itu hancur dan pasukannya, menurut sebuah riwayat 2 bulan kemudian Nabi kita lahir ya. Macam-macam riwayat, ada yang malam hari itu juga lahirnya ada ya. Jadi banyak riwayat mengisahkan. Nah, Nabi kita lahir dari seorang ayah yang bernama Abdullah, seorang ibu yang bernama Aminah. Disusui siapa waktu kecil? Halimatus Sa'diyah, karena dia dari Bani Sa'ad ya, makanya Halimatus Sa'diyah itu yang nyusuin Nabi kita ya. Nanti sebentar kuis lagi ya. Jadi ingat baik-baik tadi ya. Nah, Bapak mau sampaikan sedikit mewas ya. Siapa nama Nabi ibu kita tadi siapa? Aminah. Aminah itu ketika dia hamil 2 bulan, suaminya sudah meninggal
Iya, yaitu Abdullah meninggal di kota Yasrib atau sekarang disebut dengan Mekkah ya. Jadi ketika itu Aminah sedang hamil. Mana baru hamil doh ya? Pernah itu hamil? Gak pernah. Kamu tuh dulu dalam perut ibu namanya ya. Keluar ke bumi kamu nangis kamu. Sama nih semuanya dari dalam tuh. Mau nggak dimasukin lagi? Nggak mau. Makanya berterima kasih sama ibu. Terima kasih ya. Kalau nggak dikeluarin ibu loh, kamu di dalam sana aja diam. Gimana nasib kalian di dalam sana gelap ya? Untung dikeluarin ibu. Kalau ibu marah-marah nanti dimasukin lagi kalian. Nah jadi Aminah itu waktu dia hamil 2 bulan, si Abdullah tidak ada, yaitu dia berdagang sampai ke Palestina, Gaza ya. Sepulangnya dari sana mampir di kota Madinah. Di kota Madinah Abdullah sakit dan menghembuskan napas terakhir di sana, dikubur di kota Madinah. Di Madinah dikubur ya. Pas Risma. Yang di belakang tuh mau bulik kah? Kalau ada yang hendak kencing atau bekami silakan boleh aja, tapi jangan di sini WC ya. Ya silakan. Kalau itu belet udah. Ya silakan ke WC. Izin dulu sama bapak ibu guru di luar. Jangan biasakan tidak tanpa izin ya. Nah, akhirnya berita itu sampai kepada Aminah. Aminah sedih luar biasa karena kehilangan suaminya yang meninggal dunia ya, padahal dia hamil ya. Setelah itu berangsur sebulan, 2, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, Aminah akhirnya melahirkan seorang bayi, yaitu yang dikasih nama Muhammad. Ketika Nabi kita sebelum lahir itu ada bidannya juga Aminah nek, ada ya bidannya. Jadi bukan hanya zaman sekarang ada bidan ya. Aminah itu juga ada bidannya, ada 4 lagi bidannya. Pada waktu itu Siti Aminah sendirian di rumah. Kok ada bidan, gimana ceritanya? Aminah sendirian di rumah tapi ada bidannya yang membantu melahirkan. Ternyata bidan-bidannya itu dari surga. Bidan dari surga datang, wah ini anak melahirkan, anak beranak udah Aminah nih. Datang perempuan satu, siapa nyawa, siapa kamu katanya. Saya ini adalah ibunya semua manusia. Siapa kira-kira? Wanita pertama di bumi siapa? Wanita pertama di bumi siapa? Hawa ya, Siti Hawa bidan yang pertama. Kata si bidan pertama, kamu sangat beruntung kamu mengandung seorang nabi akhirul zaman, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul ya. Kemudian datang lagi perempuan, di samping kiri lagi ada, siapakah dia? Yaitu siapa ya kira-kira? Siapa? Istrinya Nabi Ibrahim siapa? Yang pertama Sarah namanya. Sarah ya. Sarah pun berkata yang sama, kamu sangat beruntung mengandung seorang bayi yang yang dirahmati Allah, yaitu kekasih Allah. Datang lagi bidan yang ketiga, bini Fir'aun yang bertakwa kepada Allah siapa? Bukan bini Fir'aun, istri Fir'aun, tapi dia tidak menyembah patung, tidak menyembah Fir'aun. Namanya adalah Asia ya, saya adalah Asia katanya. Datang wanita terakhir yang keempat. Yang keempat ini adalah ibunya Nabi Isa siapa? Maryam di bagian depan ya. Jadi ada 4 sudut itu membantu kelahiran di Siti Aminah tadi ya. Lahir itu dalam Al-Quran loh ada. Dengerin. Ini nanti ini apalagi perempuan ya. Yang laki-laki juga dengerin. Kalau wanita itu hamil dalam Al-Quran itu digambarkan ya bagaimana keadaan sakitnya ya. Ya. Wahnan ala wahni wa fisalu wa fi amain. Artinya
lemah bertambah lemah atau sakit bertambah sakit ya. Tetapi bagaimana dengan Aminah? Aminah tidak merasakan kesakitan karena dibantu oleh bidan tadi ya. Jadi tidak terasa sakitnya ya, walaupun sakit tapi tidak terasa. Bagus lagi nanti, makanya panjang lagi kisahnya ini. Kayak apa ini? Nah, setengah 11 kita sampai jam 11 lah ya. Setuju ya jam 11 ya? Hah? Setuju? Nah ini belum lagi nih yang kita lihat anunya nih, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasul. Belum lagi baru lahir nabinya nih, nyet lahir ya. Belum lagi apa yang kita teladani dari Nabi. Setelah itu Nabi Muhammad itu sebagaimana tradisi di Mekah, apabila lahir seorang bayi maka bayi itu akan disusui oleh orang dusun atau kampung ya, karena kehidupan di kota itu penuh dengan hiruk pikuk, misalnya kayak debu banyak ya, penyakit banyak, orang-orang berbicara banyak yang tidak jelas di kota ya. Kalau di desa udaranya bersih, bahasanya masih terjaga dengan baik ya, maka akhirnya si Nabi Muhammad tadi disusukan atau dikasihkan kepada seorang ibu bernama, siapa namanya? Halimah. Yang di belakang lo mau tanya siapa yang menyusui Nabi Muhammad yang berdiri? Halimah siapa? Halimah tuh Sa'diyah. Kenapa jadi Sa'diyah? Ada yang tahu kenapa jadi Sa'diyah? Apa? Karena Halimah itu dari Bani Sa'ad atau suku Sa'ad namanya ya. Jadi Halimah tuh Sa'diyah. Lanjut cerita kisah selanjutnya ya. Disusui oleh Halimah selama dua tahun ya. Setelah 2 tahun mau dikembalikan kepada Siti Aminah, ternyata tidak jadi dikembalikan karena ada sesuatu hal. Karena bangsa Arab itu kenapa? Oh, ambruk kebetulan. Bantuin badit, laki-lakinya masa lihat aja dibantu. Nah, tolong menolong lah. Cinta lu ambruk lah. Ya. Lanjut ya. Lanjut, bisa lanjut ya? Bisa? Lanjut ya. Lanjut ya. Makan ya. Mau lapar ya? Lapar ya? Mau makan ya? Hendak makan lah. Makan enggak? Makan enggak? Hendak lah bapak makan. Hah? Makan enggak? Enggak ya, bagus ya. Baik, nanti dulu kita ya. Nabi Muhammad di usia yang ke-4 tahun diasuh oleh Halimah masih. Ketika usia 4 tahun Nabi kita itu ibaratnya tuh umur sekolah TK ya. Itu yang di belakang itu kenapa itu? Kok kayak pasar itu? Oh, yang di belakang itu pasar itu. Nah, duduk aja ya. Sebentar lagi kita kuis lagi nih. Tapi duduk dulu. Ya. Sebentar lagi kita kuis lagi ya. Ini mau panjang lagi, hanya 2 jam lagi nih. Bisa ada yang pingsan ini kalau 2 jam apa bergeser ya. Lanjut sedikit ya. Nabi Muhammad ketika berusia 4 tahun ditemui oleh malaikat ya, ditemui 2 malaikat, dadanya dibelah, hatinya diambil, lalu dibasuh ya, disucikan, dikembalikan lagi ke dalamnya. Teman-temannya yang masih TK melihat pada lari semua. Wah, ini Nabi Muhammad ini pasti mati ini. Lari ke rumah Halimah, lapor, cil katanya. Tuh Muhammad tuh di bawah malaikat dadanya. Wah, ini mati nih anak saya, kata Halimah. Akhirnya Halimah pun mendatangi tempat itu. Ternyata Nabi kita yang masih usia 4 tahun itu tidak meninggal, tidak wafat ya, masih dalam keadaan hidup ya.
Bisa? Iya, Nabi kita itu kan dibelah dadanya, berdarah banyak darahnya. Diambil hatinya, dadanya, hatinya dibasuh, dibuat dalam bejana emas supaya menghilangkan penyakit dalam hatinya. Kenapa tidak meninggal? Tidak wafat ya? Itu semata-mata namanya adalah irhas. Irhas itu adalah kejadian hebat pada manusia yang masih kecil, di luar akal. Kalau Nabi namanya mukjizat ya, kalau anak kecil irhas, kalau orang biasa karamah atau para wali, kalau orang jahat namanya sihir ya. Itu kejadian luar biasa. Haus kah? Boleh minum, kalau mau minum silakan ya, minum boleh. Jadi Nabi kita di usia yang ke-4 tahun diambil oleh Aminah. Setelah diambil oleh Aminah di usia 6 tahun, ternyata Aminah pun menghembuskan nafas terakhir. Jadi Nabi Muhammad menjadi akhirnya yatim piatu di usia yang ke-6 tahun. Berapa usia Nabi Muhammad ketika ibunya meninggal? 6 tahun. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad dilanjutkan yang merawatnya adalah kakeknya yang bernama Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib ini juga tidak lama, hanya berkisar sekitar 2 tahun meninggal juga. Maka selanjutnya siapa yang merawatnya? Abu Thalib, yaitu pamannya ya. Ini yang lama merawat sampai Nabi kita menikah sama Sayyidah Khadijah ya. Jadi Abdul Muthalib ini orangnya miskin misalnya, merawat Nabi Muhammad, tapi akhirnya dia hidupnya tambah berkah karena merawat calon seorang nabi. Nah, jadi itu sekilas cerita mengenai Nabi kita ya. Itu sekilas mengenai cerita sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran. Mau selesai ini sebentar lagi ya. Nah, itu ceritanya. Sekarang kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu Nabi kita usia dalam perut sudah ditinggalkan oleh siapa? Ayahnya. Usia 6 tahun ditinggalkan siapa? Kalah ibunya ya. 6 tahun sudah jadi yatim piatu, berarti sabarnya luar biasa ya. Usia 8 tahun sama kakeknya meninggal lagi ya. Sedih Nabi kita waktu itu masih kecil. Bayangkan misalnya punya ayah ibu enggak? Nah, kita yang masih ada kita syukuri. Bagi yang sudah tiada, kirim doa ya. Bagi yang sudah tiada ya, kirim doa untuk orang tua, jangan lupa ya. Nabi kita ini sejak kecil sudah tidak ada, umur 6 tahun sudah tidak ada. Misalnya nih, ini siapa namanya nih? Ini siapa namanya, kamu siapa? Najwa. Ada di sini. Najwa sini berdiri. Siapa namanya? Najwa. Coba kalian bayangkan seandainya anak kecil kayak Najwa ini, mamanya misalnya ditimbak pater meninggal, abahnya ditimbak pater yang meninggal, sedih nggak kamu? Gak sedih masa. Misalnya bapakmu kerja ditimbak pater mati, habis itu ibumu misalnya lagi jalan kaki tabrak mobil meninggal, kamu sedih nggak? Iya sedih lah, namanya orang tua ya, meninggal ya. Begitulah Nabi Muhammad waktu kecil sedih sekali. Sekarang Bapak mau kasih pertanyaan, kelas berapa? 2. Kelas 2, 5 juta kalau bisa jawab. Set. Nah, pertanyaannya gampang. Nabi Muhammad pada waktu usia berapa tahun ibunya meninggal? Yang lain tidak boleh jawab, yang ditanya aja. Ganti pertanyaannya, siapakah? Yang lain tidak boleh jawab lah. Siapakah nama ibunya Nabi Muhammad?
Nama ibunya Abdullah, nama ayahnya ibundanya Aminah. Aminah ya. Benar Aminah. 5 juta buat Wong Solo nanti ya. Nah, belajar Wong Solo. Ya benar dulu, kita tebak 5 juta kah 10 set 5 juta lagi. Di sini udah yang giliran ruangan sana ya. Yang kelas 6. Iya, yang paling belakang itu ya. Nah, itu sini. Ya itu, kamu yang depan pintu maju sini. Lima juta dia ini. Bisa Wong Solo nanti kalian. Ya gantian depan sini kan sudah ada yang. Mana orangnya? Maju sini ke sini. Lihat keluar. Lihat keluar coba. Lihat keluar aja. Ya. Ya. Sini. Riva. Dewa. Oh, Riva namanya. Kak, kelas berapa? 6. Hadiahnya 10 juta buat Wong Solo nanti. Bapak tanya. Biar aja, ini udah aturan main kita di sini. Bapak, pertanyaannya gampang kok. Ya. Pertanyaannya adalah apa nama burung paling mahal? Enggak, Bapak bercanda ya. Ya ini aja. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad? Siapakah nama kakeknya Nabi Muhammad? Enggak dengerin lo, Pak. Wah, jawabnya aku nggak dengerin. Tidur lagi. Nanti dulu, belum lagi. Kamu dengar jawabannya dulu. Kamu sini. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Kakeknya. Abu Mutalib. Tetap salah juga, ganti lagi. Jangan main kabur aja kamu. Kelas tinggi. Abdullah nama kakeknya Abdul Muthalib. Benar. 10 juta buat Wong Solo. Mutalib tadi Pak. Mutalib. Abdul Muthalib kembali ke tempatnya ya. Nah, bukan Abu Muthalib. 5 juta lagi. Nah, sebelah sana lagi. Nih, kamu maju. Ya, kamu. Ya. Sebutkan nama dan kelas. Felis kelas 3. Bilkes kelas 3. Pertanyaannya adalah, siapakah nama ibu susu Nabi Muhammad? Gak boleh jawab belakang, ini aja. Siapakah ibu susunya? Jangan apa? Halimah, betul. 5 juta. Nah. Oh, banyak kami. Nah. 10 juta. Tadi perempuan dengan laki-laki lagi. Tito. Tito maju. Ayo, ini. Ya. Tito kelas 5. Pertanyaannya gempel saja ya. Masih seputar tadi ya.
Siapakah nama lagi ya, ibunya Nabi Muhammad? Coba. Aminah, betul. Belum lagi, karena ini pertanyaannya gampang, ibu pertanyaan. Siapakah nama ayahnya Nabi Muhammad lagi? Abdullah, betul. 10 juta. Nah, duduk yang rapi. 1, 2, 3, 4. Bilanya sampai 5 Bapak hitung, kita ceramah lagi. 3, 4, 5. Sekarang giliran bini-bini lagi. Ini ya kamu ya. Siapakah nama yang membisiki telinga gajah? Tahu. Ya, Nopael 5 juta. Bagi 2. Laki-laki lagi. Nah, 2 juta. Nah, 2 juta. Di ruang sini sudah banyak, di ruang sana siapa nih? Naupa. Mana? Hah? Ini siapa nih namanya Naupa ya? Ya itu kamu ya. Ya, kamu maju sini. Gantian nama saya ruangan sini aja. Seharusnya dikasih jalan sini ya. Duduk. 1. Ya maju sini. Nanti ini. Ya maju sini. Maju. Ayo. Ya permisi sama kawannya. Ya ini. Jangan tarik kawan gitu. Nama? Ciko. Kelas? 3. Kelas 2. Kelas 3 ya. Pertanyaannya adalah ya. Apa nama? Ini agak. Ini Bapak kasih 2 pertanyaan. Kalau nggak bisa menjawab pertanyaan pertama, yang kedua. Apa nama kota tempat ibadah Raja Abraham bangun? Kota apa namanya? Jawabannya kota apa? Ya, kota Yaman, tepatnya di sana ya. Oke Bapak, pertanyaan kedua. Ini kesempatan kedua. 10 juta rupiah ini. Bisa beli wongso ini. Hah? Ini ya. Pertanyaannya adalah, nanti siapakah nama pamannya Nabi Muhammad? Abu Talib. 10 juta rupiah. Udah. Nih. Ya kamu maju sini. Permisi. Ya, sini. Siva. 3. Pertanyaannya gampang aja ya. Apa nama kota kelahiran Nabi dan tanggal berapa Nabi kita lahir? Nabi kita lahir di kota apa dan lahir tanggal berapa?
Rabiul Awal. Tahun gajah. Tahun gajah 5 juta rupiah. Duduk. Bapak calok dulu kantong lah. Duduk yang rapi. 1, 2, 3. Nah bagus. Rapi bilang duduk rapi juga. Hah? Enggak, Bapak mau cuma masukin ke sini aja, Bapak. Sayang 50.000. Bisa berikut. Kita jamnya kita sudah habis ya. Ya, yang di belakang duduk rapi, kita berdoa dulu sebelum makan ya. Ya. Ya, nih kalau udah pano terpuluh Bapak udah ya. Kita doa. Duduk di belakang, duduk yang rapi, kita berdoa benar-benar kepada Allah yang minta keselamatan. Ya silakan duduk yang rapi yang di belakang. Kita mau berdoa. Ini kayaknya banyak yang sudah terpeluh-peluh udah. Ya. Ya silakan duduk rapi dulu baru kita berdoa. Kalau nggak rapi kita nggak berdoa dulu. Yang kakak kelasnya tolong kasih contoh yang baik. Duduk yang rapi. Doa dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Allahumma Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang di belakang duduk doa dulu kita. Ya sama-sama kita berdoa minta kepada Allah. Ya habis itu baru bisa keluar ya. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma qul bi salamati wa sihhati wa afiyati lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ajratan bi ilmina wa barakatan bi rizqina wa hifdzan qabl wa rahmatan inda maut. Allahumma iftah lana abwabal khairi wa abwabal barakati wa abwabal ni'mati wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamah wa abwabal afiyah. Allahumma afina min qulubil dunya bal akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salah silap mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebentar anak-anak. Sebelum pulang kan telurnya kita bagi. Jadi kalian baris dulu, baris. Berbaris. Baris 4 banjar. Banjar. Ke belakang ya, minta tolong Ibu. Siapa yang membagikan ini? Minta tolong beberapa orang. Pak Dedi minta tolong Pak. Jadi berbaris ya, 4 kelompok supaya bisa. Bentar, berbaris ya. Tunggu.